Benar sekali Pak, ini yang intisarinya. Saya ini rakyat, wong cilik, berhak punya negara Pak, kita boleh punya usaha, berbisnis dalam negara Pak. Tapi tidak boleh Pak, jangan negara yang dijadikan bisnis Pak, jangan negaranya jadi tempat usaha. Saya tahu pejabat kita orang cerdas dan kaya, bersekolah tinggi. Tapi apa pejabat kita tahu, saya wong cilik rakyat bodoh, tidak sekolah dan miskin. Apakah pejabat itu tahu Pak? Ini yang mau saya bongkar Pak, saya akan buktikan. Kamu simak video ini sampai tuntas. Ya, saya minum dulu, saya tonton videomu sampai tuntas. Jika tidak terbukti saya akan tutup channel Pak. Kamu tahu apa yang terjadi di Indonesia sekarang? Makan hati bertulang jantung, berhutang budi, alang kepalang. Minum dulu ya, sudah kacau di Indo beritanya. Melempar batu sembunyi tangan, tak peduli halal haram jadi raja karena kekayaan kekuasaan. Hak rakyat dirampas, keadilan sudah tidak ada, sudah kacau. Ya iya, buat bisnis sendiri, bukan karena kebaikan kepedulian, patut jadi panutan. Ini yang telah dilupakan, dihilangkan. Alat baulah, coba patuik, makanan banang siku-siku, katonan bana, tak batu ruik, ingiran batin nahlah baliku. Saya jadi teringat Pitata di Minang. Saya teringat Decul. Saya jadi teringat Pitata di Minang. Ternyata benar-benar terjadi. Tak ada kato bana, banyak orang yang salah, sudah gak benar, ingaran batin, nanlah baliku, hatinya yang sudah tidak jujur, tidak tulus, tidak lurus dengan kebenaran, tidak ada keadilan, padamlah palito hati, lupo jo janjinan ilahi, tidak ingat hidupkan mati. Kalau ini sudah tidak ada lagi, sudah tidak ingat lagi, samalah kita seperti iblis, dajjal akhir zaman. Sebenarnya, orang Minang dari dulu pilpres sudah tahu, negara ini dalam bisnis, bisnis dalam negara. Orang Minang itu 70% pedagang, jadi paham trik-trik berdagang, hanya saja kalah suara waktu itu. Apa yang kamu lihat trik-trik berdagang dalam negara ini? Bisnis dalam negara, negara dalam bisnis. Oh ya, baiklah Pak, saya tahu pejabat kita, rata-rata orang bersekolah tinggi. Tapi pejabat kita, banyak saya lihat yang tak tahu. Warganya, orang-orang tak bersekolah tinggi. Orang-orang bodoh, di pelosok desa, minimnya, perhatian pemerintah, terhadap orang-orang pelosok desa, tapi saya akan membongkar trik-trik bisnis dalam negara, negara dalam bisnis. Wah, ini menarik. Kamu tidak sekolah, tapi kamu mau membuktikan trik bisnis dalam negara, negara dalam bisnis. Bagaimana cara kamu mencontohkan bisnis seperti fenomena di negara ini? Ya, baiklah, anggap saja negara ini pasar malam Pak. Persis seperti itu Pak, yang jadi pemimpin, anggap presidennya, yang jadi anggota, anggap menterinya, yang jadi karyawan, dan petugas keamanan dan petugas parkir, dan petugas Karang Taruna dan Pemuda, itu persis seperti staf pemerintah negara Pak. Benar juga ya, staf dan jabatan di pasar malam itu persis seperti negara. Ada pemimpin, ada staf, ada pengusaha atau pedagang, dan baru warga pengunjung. Semuanya saling berkaitan, tidak bisa ambil keputusan sepihak, mau sendiri. Ini benar-benar bisa membuktikan bisnis dalam negara, negara dalam bisnis. Ya benar itu, anggap saja, seperti staf pemerintah negara Pak, DPR-nya, polisinya, tentaranya, MPR-nya, bupatinya, camatnya, sampai apa saja yang di kepemerintahan, itu persis seperti itu. Jabatannya, orang-orang di dalam lingkup inilah Pak, biang kerok, dari yang berotak iblis. Iya, ya benar itu. Dan berotak kiai, ulama, campur aduk di sini, pro dan kontra di sini. Saya orang Padang pedagangnya, itu persis seperti pengusaha di negara. Ya benar itu. Dan pengunjung itulah warga Pak, warga negaranya. Dia boleh bebas dan hiburan untuk dia warga, tapi apa yang diinginkan harus ikut aturan pasar malam, semua. Dari sinilah saya akan membongkar trik bisnis dalam negara, negara dalam bisnis Pak. Wah, ini benar-benar persis seperti contoh bernegara, alasan dan dalih-dalih untuk rakyat, hiburan untuk rakyat, bahkan dinamakan hiburan rakyat, persis seperti negara alasan untuk rakyat, dalih-dalih untuk rakyat, benar-benar persis urutannya, dan bisa untuk membuktikan, orang-orang berhati iblis, dajjal, dan orang-orang berhati mulia dan beriman, ini
Ini benar-benar bisa untuk pembuktian. Cobalah Bapak lihat, dari urutan itu, siapa perannya yang paling berbahaya? Presidenkah? Artinya pemimpin pasar malam, Atau pedagangkah? Artinya pengusaha. atau karyawan hiburan, sebagai menterinya, atau staf, dari RT Karang Taruna, tukang parkir, kades, polsek, bahkan bupati, itu staf negaranya. Ya benar itu. Terakhir rakyat, pengunjung pasar malam, siapa yang paling berkuasa? Untuk siapa acara ini? Pasti alasan dalih-dalih untuk rakyat. Ya benar itu. Di sini, terlihat orang beriman, orang pakiai, ulama, atau orang-orang iblis, dajjal, semua dalam peran ini kan terlihat, sifat dan hatinya yang asli Pak. Cobalah Bapak lihat, dari urutan itu, siapa perannya yang paling berbahaya? Kalau saya melihat ini, pemimpin pasar malam, ibaratnya presiden. Harus benar-benar orang beriman, harus orang-orang yang pro rakyat, berpihak kepada rakyat. Benar sekali Pak, ini yang intisarinya. Yang diinginkan orang Padang Pak, harus orang beriman, orang pro rakyat, jadi presiden, ibarat pemimpin pasar malam itu. Jika tidak rakyat jadi korban. Iya, ya benar itu. Jika tidak, pasti rakyat, pengunjung yang akan kecewa, rakyat pengunjung yang akan rugi, rakyat pengunjung yang akan diperas, dirugikan. Jika pemimpin pasar malam, ibarat presiden tidak berpihak kepada rakyat, pengunjung. Nah, itulah pentingnya Pak Presiden atau pemimpin pasar malam, harus benar-benar pro rakyat, benar-benar hiburan pasar malam ini, amanah untuk rakyat. Jika dia berbisnis dalam negara itu Pak, negara itu, ibarat pasar malam itu, dia berbisnis. Presiden pemimpin itu berbisnis. Sudah jelas, kami pedagang pasar malam, orang Padang ibarat pengusaha, dalam bernegara, posisi kami lentur, posisi kami bisa menguntungkan rakyat, dan bisa menghancurkan rakyat, dan posisi kami bisa pro ke siapapun yang ada dalam lingkungan semua itu Pak. Wah, ini benar-benar persis seperti yang terjadi di negara ini. Kamu ini pedagang pasar malam, ibarat pengusaha di negara ini. Saya lihat posisi pengusaha ini, bisa pro rakyat, menguntungkan rakyat, bisa juga pro pejabat menguntungkan pejabat, tapi menghancurkan rakyat. Ini benar-benar persis seperti kejadian di negara ini. Apa saja hal merugikan rakyat pasar malam, yang bisa kau sampaikan? Ketika presiden pemimpin pasar malam, kalau isi otaknya, uang, bisnis tidak amanah untuk rakyat, tidak kenal halal haram, terjadi kong kali kong Pak, dalih-dalih alasan Pak, contohnya Pak, izin lapangan, dari desa dan Karang Taruna dari polsek bahkan ada dari bupati, seluruhnya, yang ibarat staf negara, memberikan izin, acara pasar malam besar-besaran, nanti oleh presiden ketua pasar malam, bicara sama karyawannya, ibaratnya, menterinya Pak, tempat mahal, perkapling mahal, 5 juta selama acara, disampaikan karyawan ibarat menterinya, padahal harga yang disepakati, staf keseluruhan cuma 2 juta, masuklah uang 3 juta per kapling dalam kantong pribadi Pak, kami pedagang, ibarat pengusaha tak masalah, bayar 5 juta, tapi kami bebas main harga Pak, sosis biasa 1000-an, kami jual 5.000, pengunjung rakyat menjerit, mau protes, alasan tempat mahal, dari presiden ketua pasar malam, sangat terpaksa rakyat, demi anak-anaknya harus membeli mahal, menderita rakyat, gara-gara presiden pemimpin pasar malam main bisnis. Benar-benar persis seperti kejadian di negara ini ya, sebanyak itu staf, ibaratnya staf negara, kan banyak juga itu, yang berizin, dari tukang parkir sampai ke bupati. Apa tak ada staf itu, yang orang baik, orang beriman, salah satu pro rakyat? Ada Pak, kalau ada 2 orang atau 3 orang, yang pro rakyat, agar sewa tempat murah, langsung dikasih amplop uang disogok, sama ketua pasar malam ibarat presiden, langsung diam, diancam juga, nanti gak mau lagi adain acara, ya jelas staf itu diam, dikasih uang, kerjanya cuma diam gak usah banyak bacot. Biarkan rakyat sengsara dan menjerit-menderita Pak. Benar-benar persis seperti kejadian di negara ini ya, kalau pedagang ibarat pengusaha, di negara ini, apa tak kasihan pro ke rakyat, seperti apa kamu menilainya? Kalau saya pedagang, ibarat pengusaha, kan sudah saya bilang tadi, bisa pro rakyat, bisa pro pejabat, kami pengusaha cari untung Pak, kalau kami harus pro rakyat, tentu tempat usaha mudah, dan murah bayarnya, jika kami pro pejabat, berapapun kami bayar, asal kami yang menentukan, harga untungnya, rakyat menjerit, intinya semua di presiden ibarat pemimpin pasar malam Pak. Wah, ini benar-benar persis, seperti contoh bernegara, alasan dan dalih-dalih untuk rakyat, hiburan untuk rakyat,
bahkan dinamakan hiburan rakyat, persis seperti negara alasan untuk rakyat, dali-dali untuk rakyat, benar-benar persis urutannya, dan bisa untuk membuktikan, orang-orang berhati iblis, dajjal, dan orang-orang berhati mulia dan beriman, ini benar-benar bisa untuk pembuktian. Disinilah Pak, intisarinya yang orang Padang inginkan. Dari dulu, kita rakyat, ibarat pengunjung pasar malam harus tahu, harus paham, harus mengerti. Apakah Presiden pemimpin pasar malam berbisnis? Rakyat harus tahu. Yang punya lapangan pasar malam itu rakyat, semua alasan dan dalih-dalih untuk rakyat. Jika staf pemberi izin, sudah kong kali kong sama Presiden pemimpin pasar malam, rakyat dirugikan. Wah, ini benar-benar persis, seperti contoh bernegara, alasan dan dalih-dalih untuk rakyat, hiburan untuk rakyat. Ya benar itu. Harusnya rakyat kompak, gusur pasar malam itu. Sosis biasanya 1.000-an, dijual 5.000-an, rakyat menjerit dirugikan. Wah, ini benar-benar persis seperti yang terjadi di negara ini. Ya benar itu. Rakyat kompak turunkan Presiden pasar malam itu. Rakyat kompak. Demo Pak, rakyat harus demo. Kita demo Pak, yang punya lapangan itu rakyat. Ganti Presiden, kepala pasar malam Pak, kalau merugikan rakyat. Jangan biarkan pedagang ibarat pengusaha pro ke staf pasar malam dan Presiden pemimpin pasar malam. Usahakan pro ke rakyat, siapapun yang jualan di pasar malam gratis. Pasti orang-orang Padang obral cuci gudang murah meriah Pak, barang murah diobral murah. Rakyat untung Pak, jika rakyat paham dengan ini, saya yakin Pak, rakyat akan makmur sentosa sejahtera. Wah, ini benar-benar persis seperti yang terjadi di negara ini. Ya iya, buat bisnis sendiri. Jangan biarkan pedagang, ibarat pengusaha pro Presiden, ibarat pemimpin pasar malam, tapi buatlah pro rakyat. Inilah buktinya Pak, saya akan tutup channel jika tak terbukti Pak. Benar juga ya, staf dan jabatan di pasar malam itu, persis seperti negara. Ada pemimpin, ada staf, ada pengusaha atau pedagang, dan baru warga pengunjung. Semuanya saling berkaitan, tidak bisa ambil keputusan sepihak, mau sendiri. Ini benar-benar bisa membuktikan, bisnis dalam negara, negara dalam bisnis. Ya benar itu.